Selama bertahun-tahun, Rusia unggul besar atas Ukraina. Ribuan bom luncur ditembakkan dari belakang garis depan ke kota-kota Ukraina. Ukraina telah berusaha mencari jawaban dan sekarang mereka memilikinya. Ukraina membangun sesuatu yang mengubah garis depan Rusia jadi neraka. Bendera putih akan mulai dikibarkan. Kaki tangan Putin akan memohon untuk menyerah. Equalizer sudah hadir dan dibuat untuk satu misi: menghukum Rusia. Apa yang sekarang dimiliki Ukraina adalah senjata yang berbeda dari apapun yang pernah mereka buat sebelumnya. Saat kami bilang dibuat, itulah inti yang membuat Equalizer sangat penting. Sebuah senjata yang membutuhkan waktu 17 bulan untuk dibuat dan merupakan produk dari jaringan Brave One yang memungkinkan Ukraina berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi senjata yang dapat digunakan melawan Rusia, kini telah hadir. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov memuji senjata ini sebagai pengubah keadaan. Amunisi jarak jauh Ukraina mendapat dorongan besar, dan keunggulannya, Equalizer bukan senjata konseptual yang butuh berbulan-bulan untuk dikirim ke pasukan Ukraina. Senjata ini sudah diuji, sudah siap, dan akan menghancurkan Rusia. Akun X, The Brave One, menjelaskan hal itu dan memberikan spesifikasi dasar bom baru ini. Ukraina tidak memiliki bom udara berpemandu, kata Brave One. Sekarang mereka memilikinya. Lalu inilah informasi yang perlu kita ketahui tentang Equalizer. DG Industry, peserta Brave One, telah menuntaskan semua uji coba yang diwajibkan dan menyatakan senjata siap tempur setelah 17 bulan pengembangan. Bom ini membawa hulu ledak seberat 250 kg, menghantam target puluhan kilometer di belakang garis musuh, dan dirancang dari awal bukan meniru sistem Barat atau Soviet. Ada banyak hal yang perlu dibahas di sini, dan kita akan membahasnya lebih dalam sebentar lagi. Tapi informasi kunci di sini adalah bahwa ini adalah jenis bom berpemandu baru yang dikembangkan Ukraina sendiri di dalam negeri, yang berarti bom ini tidak terikat pada rantai pasokan asing apapun. Bom ini menghantam keras, dapat terbang ke area belakang dekat garis depan Rusia, dan dirancang Ukraina untuk meneror tentara Putin di garis depan dan sekitarnya. Masih ada lagi, Kementerian Pertahanan Ukraina telah memesan batch pertama bom baru ini, dan para pilot sedang berlatih menggunakannya. Penempatan tempur sudah sangat dekat, kata Brave One. Tentara Rusia tidak tahu apa yang menanti mereka. Ukraina mengembangkan senjata yang membuat Ukraina setara dengan Rusia di satu aspek perang, tempat Ukraina selama ini terus tertinggal. Karena itulah senjata ini disebut Equalizer. Menurut Business Insider, bom luncur baru Ukraina bernama resmi Vyryvnyuvach, yang dalam bahasa Inggris berarti Equalizer, dirancang untuk diluncurkan dari hampir semua jet tempur Ukraina, termasuk pesawat buatan Barat yang diterima dari mitra. Itu merangkum apa yang kita ketahui tentang Equalizer sejauh ini. Bobotnya 250 kg. Ukraina juga mengatakan bahwa senjata ini akan mampu terbang sejauh beberapa puluh kilometer. Dari sini, kita bisa berasumsi Equalizer dapat menimbulkan kehancuran dalam kisaran 50 hingga 100 km. Kita akan mendapatkan lebih banyak detail setelah senjata ini digunakan dan dijatuhkan di atas kepala para tentara Rusia. Namun spesifikasi dasar ini belum memberikan gambaran utuh. Mereka menganggap Equalizer seperti bom luncur biasa, padahal tidak begitu. Petunjuknya terlihat dari klaim Brave One bahwa senjata ini bukan salinan sistem Barat atau bom luncur Rusia yang sudah digunakan di Ukraina. Ini menunjukkan perbedaan teknis antara Equalizer dan bom serupa sebelumnya. Bom luncur Rusia adalah senjata yang cukup sederhana. Rusia memasang kit sayap pada bom Fab era Soviet yang awalnya tidak dirancang untuk meluncur, sehingga mereka kini memiliki senjata tersebut. Kit-kit itu kurang akurat dan memang tidak dibuat untuk mengubah bom bodoh jadi senjata presisi. Mereka memberikan jangkauan lebih jauh untuk bom Fab Rusia yang dengan sistem pemandu dasar memungkinkan serangan lebih dalam ke Ukraina dan mendekati target. Itu tidak masalah bagi Rusia, mereka tidak peduli jika meleset dari targetnya selama bom luncur mereka menyebabkan kerusakan pada sesuatu milik Ukraina. Namun bagi Ukraina, senjata tak akurat bukan solusi. The Equalizer bukan kit sayap, melainkan senjata yang dirancang khusus dari nol dengan desain rangka pesawatnya sendiri. Tidak ada kit sayap yang digunakan, walau bom ini punya sayap. Ini bukan perubahan dari model lama menjadi lebih fungsional. Ini senjata baru yang dirancang untuk mengatasi peperangan elektronik dan pengacauan sinyal Rusia, sehingga mampu menjatuhkan 250 kg bahan peledak ke pos komando, benteng, titik logistik, dan target musuh lain yang diidentifikasi Ukraina di belakang garis depan. Kita tahu Equalizer memang dibuat untuk tujuan ini. Itu juga murah.
jauh lebih murah daripada Joint Direct Attack Munition Extended Range atau kit JDAM-ER yang telah diterima Ukraina dari Amerika Serikat. JDAM-ER lebih mirip bom luncur Rusia dibanding Equalizer karena intinya mereka adalah kit sayap yang dipasang pada bom bodoh. Meski tidak mahal dibandingkan keseluruhan senjata yang digunakan Ukraina, harganya tetap cukup tinggi. Dalam laporan 6 Mei, Defense Express mengungkapkan bahwa satu batch baru berisi 1.532 JDAM-ER yang dibeli Ukraina dari Amerika Serikat akan menelan biaya $373,6 juta. Itu memberi kita rata-rata biaya per unit sebesar $243.864 sebagai patokan, yang mencakup baik kit itu sendiri maupun semua perlengkapan tambahan yang disertakan dengan JDAM-ER seperti sekering, komponen, dan layanan terkait lainnya. Biaya itu penting karena alasan sederhana. Equalizer akan menelan biaya sekitar sepertiga dari JDAM-ER untuk Ukraina. Dengan mengambil harga per unit ini sebagai acuan, itu berarti satu equalizer beserta semua komponennya akan menelan biaya sekitar $81.300 untuk dibangun oleh Ukraina. Ukraina pada dasarnya memperoleh 3 senjata dengan harga satu senjata, yaitu bom berpemandu dengan spesifikasi mirip JDAM-ER tapi hanya sepertiga biaya. Ukraina harus berhemat sebanyak mungkin. Seperti yang diungkapkan BBC pada bulan Maret, pemerintah Ukraina sedang menghadapi kekurangan anggaran sebesar $45 miliar yang hampir seluruhnya disebabkan oleh kebutuhan negara tersebut untuk membiayai pertahanannya melawan Rusia. Pinjaman sebesar $105 miliar dari Uni Eropa akan membantu menutupi kekurangan anggaran Ukraina. Tetapi hal itu tidak mengubah fakta bahwa Ukraina harus mencari sebanyak mungkin cara untuk berhemat sambil tetap memberikan kerugian kepada Rusia. Equalizer melakukan hal itu. Jika Rusia memakai bom luncur murah, Ukraina kini membangun versi lebih baik sendiri. Mereka melakukannya dengan biaya yang sama murahnya untuk menciptakan keseimbangan di area paling berbahaya perang ini. Lalu, apalagi yang kita ketahui? Menurut Sofex, Ukraina telah fokus membuat equalizer menjadi senjata yang sangat serbaguna dan mudah digunakan. Bom berpemandu baru ini hanya butuh persiapan kurang dari 30 menit, memungkinkan sorti reaktif. Begitu Ukraina mengidentifikasi target, equalizer dapat dimuat dan jet tempur bisa mengudara dalam waktu secepat pengiriman pizza. Sofex menyatakan equalizer adalah senjata segala cuaca yang bisa diluncurkan kapan saja, siang atau malam. Itu sangat penting bagi Ukraina, baik secara psikologis maupun operasional. Memiliki senjata yang bisa menyerang target di segala cuaca sangat menguntungkan. Begitu equalizer digunakan dan kaki tangan Putin sadar mereka tak pernah aman dari kekuatannya, mereka akan ketakutan. Bahkan ancaman serangan equalizer yang akan datang saja sudah cukup untuk mengganggu logistik dan mengacaukan komando Rusia. Operasi logistik di wilayah belakang dan struktur komando Rusia mungkin mundur agar keluar dari jangkauan. Hal itu akan berdampak jelas pada pasukan garis depan Rusia yang sudah mengalami kerugian sekitar 35.000 korban per bulan saat mereka mencoba menembus zona maut Ukraina yang dipenuhi drone. Sekarang muncul pertanyaan besar, bagaimana Ukraina akan meluncurkan equalizer? Kami telah memberi petunjuk jawabannya di video. Bom ini berpemandu dan akan dijatuhkan dari jet tempur. Terkait jenis jet, jawabannya ada di video Brave One DX yang mendampingi pengumuman senjata baru. Video itu memperlihatkan equalizer dilepas dari jet Su-24 Fencer, menandakan Ukraina membuat senjata barunya cukup serbaguna agar pesawat era Soviet mereka dapat ikut menyerang wilayah belakang Rusia. Itu langkah cerdas. Jet seperti Su-24 sangat rentan terhadap pertahanan udara Rusia saat menjalankan misi di dekat garis depan. Namun saat mereka bertugas menjatuhkan amunisi berpemandu dari puluhan kilometer, risikonya jauh lebih kecil karena bom yang bekerja sendiri. Ini adalah taktik yang telah digunakan Rusia dengan sangat efektif terhadap Ukraina selama bertahun-tahun. Sekarang, Ukraina membalas Putin dengan taktik yang sama. Video yang sama juga memberi kita wawasan lebih tentang cara kerja equalizer dalam praktik. Tidak seperti bom luncur dan amunisi berpemandu lain, sayap equalizer tampaknya langsung terbuka setelah dilepas. Ada kait di bawah bom, menunjukkan equalizer akan meniru bom luncur Rusia, yaitu bom ini akan berputar untuk mengambil lintasan sebelum sayap dibentangkan. Sayap yang langsung dibentangkan menunjukkan equalizer lebih cepat masuk ke lintasan yang tepat dibanding bom luncur Rusia. Itu penting. Semakin sedikit waktu yang dihabiskan equalizer untuk membalik dan menstabilkan dirinya, semakin banyak waktu yang dimiliki sayap untuk bekerja dan memperluas jangkauan bom.
Sirip ekor berbentuk salib besar di belakang bom kemungkinan besar membantu menstabilkan equalizer, baik saat awal membalik maupun terbang ke sasaran. Mari kita bahas lagi rangka pesawat. Dari video Brave One, jelas Su-24 cocok dengan equalizer. Itu langkah awal. Tapi bagaimana dengan jet tempur lain di arsenal Ukraina? Kemungkinan besar rangka pesawat era Soviet lain juga kompatibel dengan equalizer. The War Zone atau TVZ menunjukkan bahwa Ukraina telah menggunakan Su-27 Flanker dan MiG-29 Fulcrum sebagai pembawa amunisi berpemandu yang dipasok barat, termasuk JDAM-ER yang disebutkan sebelumnya, bersama dengan bom diometer kecil dan bom Hammer buatan Prancis. Berdasarkan ukuran equalizer, kedua rangka pesawat ini seharusnya bisa membawanya. Jadi kita dapat berasumsi Ukraina telah atau sedang menyesuaikan kompatibilitas itu ke jet era Soviet lainnya. Hal serupa juga berlaku untuk jet Su-25 Frogfoot yang sebelumnya menjatuhkan bom Hammer, sehingga kemungkinan besar bisa meluncurkan equalizer ke posisi Rusia. Rangka pesawat Ukraina buatan Barat kemungkinan kompatibel, meski butuh sedikit penyesuaian. Business Insider melaporkan bahwa bom equalizer bisa diluncurkan dari jet tempur F-16 dan Mirage Ukraina. Sertifikasi tambahan masih dibutuhkan sebelum jet-jet ini bisa meluncurkan equalizer saat pertempuran. Namun, hal ini seharusnya mudah dicapai jika Ukraina sudah membuktikan kompatibilitas equalizer dengan jet-jet tersebut. Jika sertifikasinya berhasil, Ukraina akan mendapat 6 unit Mirage dan sekitar 80 F-16 yang layak terbang yang bisa meluncurkan equalizer. Ada juga kabar bahwa Prancis akan memberikan semua 26 jet Mirage miliknya kepada Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh Euromaidan Press pada bulan Januari lalu. Ukraina bisa mendapat kekuatan udara lebih besar jika itu terjadi. Fleksibilitas sangat penting bagi Ukraina. Sekarang, hampir semua jet tempur Ukraina dapat meluncurkan senjata yang Rusia kira Ukraina tak akan mampu buat. Inilah semua yang kami tahu tentang equalizer hingga kini. Masih ada aura misteri tentang senjata baru ini. Brave One baru muncul, mengejutkan dunia, dan kini membiarkan kabar ini menggantung. Saat kami bilang aura misteri, itu benar-benar secara harfiah. Equalizer mungkin terkait dengan proyek lain yang sedang dikembangkan Ukraina. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang senjata itu. Sebelum kita membahas semua itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari channel ini, pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak pernah ketinggalan video. Mari kita kembali ke tahun 2024, tepatnya September 2024. Itulah bulan ketika rekaman senjata misterius yang terletak di bawah sayap jet tempur Su-24 Ukraina muncul. Ini adalah jenis jet yang sama yang menembakkan equalizer dalam video Brave One, dan senjata misterius yang muncul pada September 2024 memiliki banyak kemiripan. Sebuah unggahan Telegram yang mempublikasikan video tersebut mengatakan bahwa video itu berasal dari Agustus 2024 dan menunjukkan sebuah Su-24 sedang melakukan uji terbang bom udara berpemandu baru. Selain itu, kami tidak tahu banyak. Akun status 6X berspekulasi senjata misterius itu mungkin versi awal hibrida drone misil Palyanitsia yang dikembangkan Ukraina saat itu. Laporan TWZ saat itu meneliti senjata misterius ini, mencatat bagian hidung, badan tengah, dan ekor, menunjukkan adanya kit sayap untuk mengubah bom non-pemandu jadi bom luncur. Namun setelah kemunculan awal, senjata misterius itu menghilang. Apakah equalizer merupakan versi modifikasi dari bom misterius itu? Kalau begitu, Brave One dan Ukraina diam saja. TWZ telah menghubungi untuk meminta komentar guna mengetahui apakah ada hubungan antara senjata-senjata tersebut. Media yang sama juga menunjukkan rentang waktunya tidak sepenuhnya cocok. The Equalizer secara resmi mulai dikembangkan pada Desember 2024, yaitu beberapa bulan setelah rekaman bom misterius Su-24 muncul. Namun itu tidak berarti bom asli tersebut tidak termasuk dalam proses pengembangan. Bisa saja itu adalah prototip yang kemudian dibatalkan oleh Ukraina atau digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan The Equalizer. Kita mungkin tak akan tahu, dan Ukraina bijak tak membagikan info soal pengembangan senjata barunya untuk melukai Rusia. Misteri lain juga terkait The Equalizer. Kita belum tahu apakah versi akhir The Equalizer akan punya sistem propulsi atau mesin. Kemungkinan besar tidak ada, karena mesin membuat The Equalizer lebih mudah terdeteksi pertahanan udara Rusia yang jadi kerugian. Namun ada kemungkinan Ukraina akan membuat varian The Equalizer yang mirip dengan drone kamikaze jarak menengah dan jauh miliknya, atau sejalan dengan bom Hammer yang memiliki pendorong roket.
Mungkin ini sedang dikembangkan, tapi Ukraina ingin menguji The Equalizer tanpa mesin untuk menekan biaya dan tetap memberi kerusakan besar. Kita juga belum tahu banyak tentang sistem pemandu The Equalizer. Business Insider menyebut bom ini memakai algoritma pemandu modern, sehingga kemampuan penargetan dan akurasinya meningkat. Namun deskripsi samar itu tak banyak mengungkapkan. TWZ berspekulasi bahwa kita mungkin akan melihat sistem navigasi satelit yang digabungkan dengan sistem panduan inersial, meski belum jelas bagaimana hal itu sesuai dengan kemampuan Equalizer yang mampu mengatasi gangguan dan peperangan elektronik Rusia. Kita harus menunggu sampai Equalizer dikerahkan untuk mendapat jawabannya. Prajurit Rusia akan menyadari kemampuan penuhnya lebih dulu saat mereka menerima gempuran dahsyat yang akan dihujankannya. Sekarang setelah kita mengungkapkan sebanyak yang kita tahu tentang Equalizer, inilah saatnya segalanya menjadi serius. Ukraina benar-benar membutuhkan senjata seperti ini, dan ada beberapa alasan mengapa. Mari mulai dengan nama pilihan Ukraina, karena itu menunjukkan mengapa Equalizer sangat penting. Seperti disebutkan, salah satu keunggulan Rusia atas Ukraina dalam beberapa tahun terakhir adalah penggunaan bom luncur. Data sudah menunjukkan ketergantungan Rusia pada senjata berbahaya ini. Pada bulan April, Kiev Independent melaporkan bahwa Rusia telah memecahkan rekornya sendiri untuk jumlah bom luncur yang diluncurkan ke Ukraina dalam satu bulan. Pada bulan Maret ini, Rusia telah menembakkan 7.987 amunisi berpemandu jenis ini, yang berarti 1.500 lebih banyak dibandingkan yang mereka luncurkan pada bulan Februari. Bulan sebelumnya juga merupakan rekor. Rusia memecahkan rekor itu pada bulan Maret. Ini menunjukkan Rusia makin sering memakai bom luncur murah. Ukraina mencari solusi, salah satunya dengan pengacau sinyal agar bom Rusia meleset. Namun jika tujuan Rusia hanya menimbulkan kerusakan besar dengan bom, sementara rudal dan drone dipakai untuk serangan presisi, efektivitas teknik pengacauan sinyal ini dipertanyakan. Bukan berarti Rusia hanya meluncurkan sedikit bom luncur di masa lalu. Pada tahun 2024, Rusia menjatuhkan hampir 40.000 bom luncur ke Ukraina dengan rata-rata 109 bom per hari. 11 bulan pertama tahun 2025, Rusia telah menjatuhkan 44.000 bom luncur dengan rata-rata 130 bom per hari. Ada peningkatan terus-menerus di bidang ini. Jumlah rekor pada bulan Maret berarti sekitar 257 bom per hari. Rusia jelas melihat manfaat dari bom luncurnya. Amunisi berpemandu ini mematikan karena biaya produksinya murah dan memungkinkan Rusia mengubah bom-bom FAB berbobot hingga 1,5 ton jadi senjata lebih mematikan. BBC memberikan perbandingan menarik pada tahun 2024 ketika bom luncur mulai menjadi sorotan. Mereka menunjukkan bahwa Rusia hanya perlu mengeluarkan sekitar $30.000 untuk mengubah FAB 500 menjadi bom luncur. Bom luncur baru itu dapat mengirimkan lebih dari 200 kg bahan peledak ke target. Sebaliknya, peluru artileri Rusia kaliber 152 mm hanya berisi 6,5 kg bahan peledak. Kekuatan destruktif hampir 31 kali lipat dengan harga terjangkau langsung dimanfaatkan Rusia, terlihat dari banyaknya bom luncur yang dijatuhkan dalam beberapa tahun terakhir. Yang dilakukan oleh Equalizer adalah memberikan Ukraina senjata yang mirip dengan bom luncur milik Rusia dan bahkan mungkin lebih akurat serta tahan terhadap gangguan sinyal. Ini adalah senjata yang kemungkinan besar dapat diluncurkan dari sebagian besar pesawat Ukraina dan akhirnya memungkinkan Ukraina untuk menutup celah dalam persenjataannya yang telah dimanfaatkan Rusia selama bertahun-tahun. Keseimbangan bisa tercapai. Setiap bom luncur yang mengguncang Ukraina bisa dibalas dengan Equalizer yang menghancurkan area belakang Rusia yang dekat garis depan. Ini mengasumsikan Ukraina mampu memproduksi Equalizer itu secara massal. Itulah poin yang akan kita bahas lagi. Anggap saja produksi bukan masalah dan Ukraina akan membuat ribuan demi ribuan Equalizer. Selain menyeimbangkan Rusia soal bom luncur, ini juga memberi keuntungan besar bagi Ukraina. Equalizer ini adalah senjata buatan lokal, sehingga Ukraina tak perlu khawatir soal rantai pasokan atau konflik dengan negara asing dalam mempertahankan serangan jarak menengah. Setiap senjata yang bersumber dan diproduksi secara domestik merupakan keuntungan besar bagi Ukraina karena alasan inilah. Cukup lihat naik turunnya hubungan Ukraina dan Amerika Serikat untuk membuktikan hal itu. Sebelumnya kami telah membahas pembelian sekitar 1.500 JDAM-ER oleh Ukraina dari Amerika Serikat saat membahas biaya Equalizer. Namun bukan hanya uang yang berperan di sini. Bandingkan jumlahnya dengan bom luncur Rusia. 1.500 JDAM-ER hanya cukup untuk kurang dari 1 minggu amunisi berpemandu yang Rusia kirim ke Ukraina pada Maret.
Akan selalu muncul masalah rantai pasokan saat Ukraina membeli senjata dari negara asing. Apakah Ukraina akan berhenti memakai teknologi Barat? Tentu tidak. Senjata Barat penting bagi Ukraina, namun selalu menghadapi masalah stok dan rantai pasokan, berbeda dengan senjata buatan lokal yang tidak mengalami masalah serupa. Setahun terakhir memberi banyak contoh masalah rantai pasok. Pembelian JDAM-ER adalah contoh positif hubungan Ukraina-Amerika Serikat meski jumlahnya terbatas. Pada Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian sementara seluruh bantuan militer ke Ukraina. Keputusan itu diambil setelah perselisihan antara Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih menunjukkan hubungan Ukraina dengan salah satu mitra barat terpentingnya sangat rapuh. Pemerintahan Trump segera mengakhiri penghentian sementara, tetapi masalah rantai pasokan tetap ada. Pada Juli 2025, BBC melaporkan Gedung Putih kembali menghentikan sebagian pengiriman senjata ke Ukraina demi kepentingan Amerika. Dan pada 2 Mei 2026, Key Independent melaporkan bahwa IRS menunda pengiriman senjata ke Eropa yang kemungkinan besar akan mempengaruhi pengiriman ke Ukraina. Penundaan ini kemungkinan besar akibat operasi Epic Fury Amerika di Iran dan dampaknya pada persediaan senjata Amerika. Intinya, mengandalkan bantuan asing tidak stabil bagi Ukraina. Suatu hari, Ukraina menunggu pengiriman untuk membuat rencana, namun keesokan harinya pengiriman tertunda atau bantuan dihentikan sehingga semuanya berubah. Equalizer membawa stabilitas bagi Ukraina, memungkinkan mereka menentukan jumlah, waktu, dan penggunaan bom baru ini. Cara Ukraina memanfaatkannya juga jadi keuntungan besar bagi Ukraina. Pada Agustus 2025, Wall Street Journal melaporkan bahwa AESAS diam-diam membuat proses persetujuan baru untuk mengatur penggunaan ATACMS Ukraina terhadap target Rusia. Media mengklaim sistem itu memaksa Ukraina melewati beberapa lapisan persetujuan dengan keputusan akhir penggunaan ditentukan oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth. Sistem persetujuan ini memang terkait rudal, bukan amunisi berpemandu seperti JDAM-ER, namun menunjukkan AS bisa sewaktu-waktu mencegah Ukraina memakai senjata Amerika untuk menyerang target Rusia. Bahkan jika Ukraina berhasil mendapatkan izin untuk menggunakan senjata buatan AS Serikat, kenyataan bahwa mereka harus melalui proses seperti itu sejak awal justru menimbulkan keterlambatan. Serangan langsung tak lagi mungkin, serangan balasan sulit karena keterlambatan yang dipaksakan, serta serangan Ukraina justru memberi Rusia waktu memperbaiki pertahanan. Masalah izin hilang dengan senjata seperti Equalizer buatan Ukraina. Ukraina menentukan penggunaan senjata ini tanpa perantara atau langkah tambahan. Sebuah target dapat diidentifikasi dan kemudian dihancurkan dalam waktu 30 menit berdasarkan apa yang kita ketahui tentang waktu persiapan. Equalizer. Ini keuntungan besar bagi Ukraina karena produksi dalam negeri bisa menutupi kekurangan akibat perubahan kebijakan luar negeri negara lain, sehingga Ukraina tetap dapat menekan Rusia. Keunggulan lain adalah mampu menembus pertahanan udara Rusia di Ukraina. Keunggulan utama amunisi berpemandu seperti Equalizer dibandingkan drone dan rudal adalah lebih sulit dideteksi pertahanan udara Rusia. Menurut Defense News, bom ini bisa diluncurkan dari jarak beberapa kilometer di belakang garis depan, sehingga pertahanan udara tidak bisa melacak jet Ukraina yang membawa Equalizer. Bom baru muncul di atas target beberapa detik sebelum mengenai, karena diluncurkan dari jarak jauh, membuat sistem pertahanan udara tak sempat bereaksi. Rusia kini dalam posisi aneh soal pertahanan udara setelah Ukraina selama setahun mengikis pertahanan itu, terutama di wilayah yang diduduki. Menurut Kiev Independent, periode antara Juni 2025 hingga Maret 2026, Ukraina melakukan 492 serangan terhadap pertahanan udara Rusia, dan sejak itu jumlahnya terus bertambah. Sistem-sistem itu harus digantikan, seringkali memakai sistem dari wilayah lain di Rusia atau daerah yang diduduki, sehingga tercipta celah bagi rudal dan drone Ukraina. Sekarang tambahkan Equalizer ke dalam persamaan, maka muncullah strategi baru. Ukraina dapat memakai Equalizer-nya untuk menyerang area yang diketahui memiliki pertahanan udara Rusia tepat di belakang garis depan, bahkan menghancurkan radar dan sistemnya. Ini menciptakan lebih banyak celah. Rudal dan drone kini dapat menyerang target lebih sering. Karena Equalizer ini murah, bom juga bisa dipakai bersama rudal dan drone untuk menghancurkan aset militer Rusia lain. Bom ini melipat gandakan kekuatan tembak jarak menengah Ukraina, dan itu akan selalu menakutkan bagi Rusia, terutama di saat drone jarak menengah sudah mendorong Ukraina makin gencar menyerang area tepat di belakang garis depan. Satu-satunya penghambat Equalizer ini adalah produksi, seperti yang sudah dibahas sebelumnya.
Kita belum tahu berapa banyak bom berpemandu seperti ini yang bisa diproduksi Ukraina. Euromaidan Press menyatakan dampak equalizer ini di perang Ukraina sangat tergantung pada jumlah bom baru yang dapat diproduksi Ukraina tiap bulan. Produksi yang konsisten sangat penting agar Ukraina bisa mendekati produksi Rusia. Masih terlalu dini untuk mengetahui berapa banyak equalizer yang akan dibuat Ukraina tiap bulan. Mereka masih perlu dikerahkan dalam pertempuran sebelum Ukraina dapat melakukan analisis biaya yang diperlukan untuk mendapatkan angka-angka tersebut. Namun jika equalizer itu memenuhi potensinya, kita bisa melihat produksi meningkat dalam waktu singkat. Jika itu terjadi, Ukraina akan punya senjata sendiri untuk mengubah garis depan dan area tepat di belakangnya jadi neraka bagi Rusia. Equalizer bukan satu-satunya senjata baru Ukraina yang diperkenalkan ke medan perang pada 2026. Sky Carrier adalah yang lainnya. Ini memadukan tradisi lama dengan kecerdasan Ukraina mengadaptasi hal lama jadi sesuatu baru. Ukraina kini punya pemburu drone baru bernama Sky Carrier. Kamu bisa tahu lebih lanjut dengan menonton video kami. Jika kamu suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan analisis senjata terbaru Ukraina. Terima kasih sudah menonton.